Pasukin mo na ako. Putok na ako eh. Pa, alam mo magsama-sama kayo. Seorang aki-aki juragan buah naga yang terlihat sedang di kebunnya nampak mendapat telepon dari seseorang yang terdengar ingin memborong buah-buahannya, dan si pembeli berkata kepada si aki kalau dia ingin datang dan melihat buah langsung di kebunnya. Si aki yang memiliki istri yang sangat muda, dan saat dia tidak ada di rumahnya, sang istri suka berbuat durjana dan selingkuh dengan anak tiri suaminya. Ano mo na ako. Putok na ako eh. Seorang laki-laki bernama Lukas yang merupakan intel ala kadarnya terlihat mendapatkan tugas untuk memata-matai seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah klien dari si Aki yang dikabarkan seorang pencuci uang dan memiliki beberapa masalah. Cita yang sudah menikmati hubungan gelap dengan anak tiri suaminya terkadang tidak tahu tempat mereka emprutan, bahkan di atas meja makan mereka. Si Aki yang menelpon Cita saat sedang diemprut untuk memberitahu perihal seorang pembeli yang berjanji untuk menemuinya. Aldo, si anak tiri yang juga jahat dan memberi Cita sebotol racun berbahaya dengan tujuan untuk membunuh ayah tirinya, dan si Cita berkata kalau dia tidak bisa melakukannya walaupun dia tahu semua aset kekayaan suami akan berpindah tangan pada dirinya. Aldo yang terdengar memiliki dendam kusumat pada ayah tirinya, dan tujuan Aldo sebenarnya supaya dia bisa berduaan dengan Cita dan memiliki banyak anak darinya. Di naman kayo magkakaanak, di ba? Sa akin sigurado magkakaanak ka. Si Aki yang kemudian bertemu dengan pembelinya, wanita bernama Vanessa, dan Lukas intel ala kadar yang juga terlihat ada di sana. Perbincangan antara Vanessa dan si Aki yang tidak hanya membicarakan soal bisnis mereka, terdengar esek-esek juga dibahas di dalam obrolan mereka, dan si Aki terlihat berhasil dirayu oleh Vanessa, yang mana si Aki bahkan ditawari surabi hanet miliknya. Si Aki dan Vanessa yang terlihat ke kebun di malam harinya, dan saat mereka sampai di sana, mereka pun ajul gedang alias emprut, dan Lukas juga mengikuti mereka. Cita yang merasa kesepian di malam harinya dan menelpon si Aki, yang mana si Aki berkata kalau dia tidak akan pulang ke rumahnya. Vanessa yang berkata ingin bertemu dengan Cita karena dia sedikit penasaran, dan Cita yang nampak bersama dengan Aldo di mejanya, dan Aldo yang kembali merayu Cita untuk memakai racun yang dia beri dengan alasan kalau si Aki sudah selingkuh dengan Vanessa. Pag-isipan mo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi para sa akin yun. Para sa kapakanan mo yun. Si Aki yang berbincang dengan Vanessa di kebunnya dan dilanjut dengan emprut, dan Lukas yang menonton seperti saat malam sebelumnya. Cita yang juga emprut dengan Aldo, dan si Aki yang kemudian pulang ke rumahnya. Dan itulah saat pertama kali Vanessa bertemu dengan si Cita, dan Vanessa yang numpang ke kamar mandi kemudian diemprut oleh si Aldo yang masih berdiri di sana. Setelah selesai, Aldo mengemprut Vanessa dan mereka pun makan siang. Lalu Aldo diajak oleh Cita untuk naik ke mobil Vanessa. Si Aki yang terlihat mencari Cita namun tidak bisa menemukannya, dan Vanessa yang mengajak si Aki ke ATM untuk membayar DP buahnya, dan si Lukas terus membuntuti Vanessa dengan menaiki mobil inventarisnya. Vanessa yang kembali mengajak si Aki ke kebunnya, dan Cita yang ada di dalam mobil kemudian tahu kalau mereka ke kebun akan melakukan emprut di sana. Lukas yang mengikuti Vanessa sampai ke kebun si Aki, dan Aldo yang mengendap-endap untuk menonton Vanessa yang sedang ngeprut di sebuah balai. Cita yang sudah emosi dan menggerebek Vanessa juga suaminya, yang mana Cita membawa parang dan hampir saja memakainya, dan disetop oleh Aldo yang membawa Vanessa kemudian membungkusnya. Cita yang mengejar si Aki sampai ke tempat si Amang, dan saat Cita akan menggaclek suaminya, si Amang pun berkata agar Cita tenang, mungkin semua itu hanya sebuah salah paham. Nakita ko ho! Nagkakantutan sila! Baka Si Aki yang merayu Cita dan berkata kalau hubungannya dengan Vanessa hanyalah nafsu semata tanpa cinta di dalamnya. Di tempat lain, Vanessa yang sedang ngemprut dengan si Aldo bahkan sampai mengajak seorang pelayan untuk join bersama, dan Lukas yang menggerebek mereka dengan membawa berkas di tangannya. Lalu kemudian Lukas pun memberitahu kalau Vanessa terlibat dalam kasus pencucian uang. Cita yang terlihat sedang melayani suaminya, dan Cita memberi buah naga untuk cemilan, namun tragisnya Cita menambahkan racun yang diberi Aldo kepadanya.
Si Aki yang mati oleh racun tersebut dan Vanessa yang menelepon kemudian datang ke rumah Cita karena mengetahui kalau si Aki sudah tiada. Aldo yang meminta air untuk minum dan minum bersama Vanessa, yang mana mereka terlihat mual karena air tersebut, dan Cita yang sudah memasukkan racun ke air tersebut. Dan di esok paginya Cita pun terlihat pergi dari rumah tersebut karena dendam yang sudah terbalas. Luka yang melihat langsung kematian tersebut dan para warga yang geger. Sementara Cita sudah pergi dan tak akan kembali. Cita yang sekarang menjadi buronan karena menjadi orang yang tahu semuanya. Dan saat dia akan pergi entah kemana, Luka pun menjemputnya. Seraya berkata kalau Cita sekarang tidak punya siapa-siapa untuk jadi rumah dia pulang. Film yang cukup gaje dan banyak adegan ngemprutnya, dan satu-satunya orang yang diuntungkan adalah Luka karena dia punya Cita yang sudah menjanda juga semua uang yang sudah dibawa olehnya.